شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Fadilatul Qawmun, Bapak Ibu Jamaah Salat Zuhur Masjid Al-Mukarrabin yang insya Allah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Sehat semua Bapak Ibu? Fisiknya sehat? Dompetnya sehat, hatinya sehat. Ya, karena ada salah satu di antara tiga hal yang ditanyakan kesehatannya dan tidak dijawab, maka kemungkinan agak tua ya kondisi siang hari. Tapi insya Allah kalau lihat wajah-wajahnya, mudah-mudahan yang hari ini hadir adalah bagian di antara min ahlil jannah. Bahkan yang aminnya makin kencang, Allah lapangkan urusannya. Yang lebih kencang lagi Allah lunasi utang-utangnya. Kenapa tidak yang ini aminnya lebih kencang dari yang lain? Tapi insya Allah lebih kencang lagi dimudahkan berangkat ke tanah suci. Pengen Bapak Ibu? Pengen. Karena nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Karena Allah tidak sekedar memanggil yang mampu, namun Allah akan memampukan siapa yang Allah panggil. Maka kemarin Al-Fakir Alhamdulillah baru kembali sekitar tanggal 13-14 Mei setelah hampir kurang lebih 18 hari di sana untuk menemani sekitar 2 rombongan yang insya Allah menunaikan ibadah umrah ke tanah suci. Pertanggal 10 Mei itu sudah tidak berlaku lagi visa umrah karena harus visa haji. Maka oleh karenanya kita doakan insya Allah mudah-mudahan saudara-saudara kita, ahli keluarga kita, kerabat kita yang diizinkan oleh Allah berangkat untuk menunaikan ibadah haji pada tahun ini diberikan keselamatan, kebaikan, dan insya Allah mendapatkan haji yang mabrur al-mabrur. Amin ya rabbal alamin. Karena Nabi SAW menyebutkan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Al-haji yang mabrur maka tidak ada balasan lain baginya kecuali daripada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalau kita melihat dari ungkapan Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka beliau pernah mengatakan al-hajjul qalil wa rubban katsir, bahwa yang pergi haji itu sedikit, tapi yang banyak itu adalah para wisatawan, para turis. Tapi kalau kita umroh dan Bapak Ibu, kita akan lihat banyak di antara kita itu yang menjadikan perjalanan ke tanah suci itu hanya sebatas perjalanan wisata ke luar negeri, bukan sebagai perjalanan ibadah, bukan juga sebagai perjalanan cinta seorang hamba kepada Allah dan perjalanan cinta dari Allah kepada hamba. Maka insya Allah hal itu terjadi. Kenapa? Karena bukan tidak mungkin di antara kita banyak melakukan sebuah pekerjaan tapi tidak dengan pemakna. Maka dengan bahasa lain, hari-hari seperti sekarang banyak di antara kaum muslimin yang terjangkit kondisi spiritual numbness. Apa itu spiritual numbness? Kalau bahasa kita itu adalah kekosongan spiritual, melakukan segala sesuatu tapi tidak memiliki pemakna. Mungkin dia sholat tapi sholat yang tidak dimaknai. Mungkin dia bekerja tapi bekerja juga tidak dimaknai. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah fenomena putus asa. Apa indikator seseorang itu putus asa? Karena kalau putus asa itu dibiarkan, maka bahayanya itu sama dengan putus asa. Karena kalau orang putus asa, efeknya itu paling jauh apa itu? Bukan nggak mungkin bunuh diri. Maka putus asa itu juga ujungnya ketika dia tidak lagi merasakan hidup di sekelilingnya, hidup dengan dirinya, maka yang terjadi bukan tidak mungkin sama dengan ujung dari putus asa. Dan indikator putus asa itu apa? 3. Yang pertama adalah disconnecting from meaning or purpose. Jadi ciri orang kalau dia putus asa itu yang pertama adalah terputus dari pemaknaan ataupun tujuan. Dia melakukan sesuatu hal tapi tidak dengan tujuan, tidak dengan pemakna. Termasuk tadi, begitu ketika dia umroh, pemaknaannya dia yang penting ini gaya hidup. Masa kalau seorang kaya nggak berangkat ke tanah suci?
Teman-teman pengajian sudah selfie di depan pintu Ka'bah, kok saya enggak gitu. Maka ini disebut disconnecting from meaning. Dan istilahnya bahkan dalam wilayah bekerja, Buya Hamka pernah mengingatkan, kalau hidup sebatas hidup, kerak di hutan juga hidup, Bapak Ibu. Tapi kalau kerja juga sebatas kerja, maka kerbau di sawah juga kerja. Yang membedakan apa ya? Pembedaannya adalah makna. Dan makna itu bisa hadir ketika dia punya tujuan. Orang hidup kalau nggak punya tujuan, maka dia nggak punya makna. Maka hari ini kalau kita lihat, apa tujuan kita itu, Bapak Ibu? Karena satu hal ternyata bukan tentang ngumpul-ngumpulin apa yang hari ini kita lakukan semata dalam urusan dunia. Tapi tujuan kita adalah sedang menyiapkan perbekalan dalam jalan pulang kita kembali menuju Allah. Karena kita datang dari Allah, melakukan segala sesuatu untuk Allah, dan akan kembali pulang menuju Allah. Dan inilah pemaknaan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita maknai tujuan kita adalah untuk beribadah kepada Allah, maka bekerjanya pun akan bernilai ibadah. Bekerja pun akan bermakna ibadah. Berumrah pun akan bermakna ibadah. Bahkan melakukan kebaikan sekecil apapun itu akan bermakna ibadah. Yang kedua, indikator daripada putus asa berikutnya adalah disconnecting from others people. Jadi dia akan terputus rasa dengan orang lain. Hidupnya itu nggak sibuk mikirin orang. Aduh Ustadz, hari ini jangankan mikirin orang, mikirin diri sendiri aja nggak beres. Maka kalau ada yang seperti itu namanya bakhil, Bapak Ibu. Karena ternyata di dalam apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diajarkan justru kalau kita pengen ditolong sama Allah, maka mudahlah jadi orang yang menolong orang lain. Dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi aunil akhi. Dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba Allah itu menolong hamba Allah yang lain. Justru kalau kita hari ini nggak peduli sama orang lain, bahkan tidak peduli dengan sesama urusan kaum muslimin, bahkan dalam hadis lain Nabi mengecam man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Dan barang siapa yang tidak peduli dengan urusan saudara muslim lainnya, maka dia bukan bagian daripada umat Islam. Maka disinilah kita perlu memunculkan yang namanya empati, solidaritas, rasa satu korsa, bahkan persaudaraan antara sesama mukmin. Karena disebutkan di antara salah satu parameter kesempurnaan iman adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Belum dikatakan sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Maka oleh karena itu kalau diri kita senang makan enak, maka kita berikan kesempatan ada orang-orang di sekeliling kita juga merasakan hal itu. Apalagi kalau dia keluarga kita, apalagi dia kerabat kita. Terlepas apapun yang mereka lakukan kepada kita. Karena kadang-kadang kita hidup, wah saya akan berbuat baik selama orang itu berbuat baik kepada saya. Padahal hukumnya nggak begitu. Karena hukumnya di dalam Al-Quran, kaidahnya, sunnatullahnya adalah in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Jikalau kalian berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali lagi kepada kalian. Tapi kalau kalian berbuat keburukan, keburukan itulah yang akan kembali lagi kepada kalian. Ya kalau kita hari ini dapat keburukan, jangan buru-buru nyalain orang lain. Tapi yang harus kita lakukan muhasabah. Keburukan apa yang pernah saya lakukan kepada orang lain? Karena begitu pun kalau kita hari ini dapat kebaikan, jangan kemudian kita jumawa, petatang petenteng. Wah ini karena saya kerja memang sudah lamanya segini, wajar lah experience saya dan juga skill saya di atas rata-rata, maka saya wajar dapat ini. Enggak gitu Bapak Ibu. Karena bisa jadi ada kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain dengan amanah yang Allah titipkan kepada kita, dan itu menjadi jalan kebaikan lainnya yang Allah datangkan kepada diri kita. Makanya ini yang penting kita menghadirkan kepedulian. Menghadirkan kepedulian ini karena kita belajar dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu Masya Allah peduli sekali dengan saudara-saudara daripada Rasulullah SAW. Siapa itu? Yaitu umat akhir zaman yang dia kemudian gak pernah bertemu Nabi, tapi ternyata apa? Mereka beriman kepada Nabi dan kemudian mengikuti apa yang Nabi bawa. Dan yang ketiga, ciri orang yang terputus rasa adalah disconnecting from God, disconnecting from Allah. Dia terputus rasa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngapa-ngapain zikir, tapi cuman gerak lisan, mohon maaf. Ya, ada orang yang bicara tentang Allah,
tapi dia nggak bicara dengan Allah. Karena apa? Dia tahu Allah, tapi belum tentu dia kenal Allah. Dia tahu Allah tuh begini, Allah tuh begitu, tapi dia nggak kenal Allahnya itu bagaimana di dalam kehidupannya. Karena kalau kita hari bicara dengan seseorang yang kita tahu dengan yang kita kenal, sama atau beda Bapak Ibu? Sama atau beda? Pasti beda. Makanya kayak orang misalkan, mohon maaf, ada orang yang ketika dia zikir, mungkin dia baru sampai level tahu Allah. Maka ketika level istighfarnya, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astajim. Karena apa? Ngejar jumlah. Tapi kalau dia kenal Allah, ketika dia Astaghfirullahaladzim, kebayang apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Maka yang kebayang Allah akan maafin dosanya, akan turun hujan lebat, akan Allah banyakin hartanya, Allah banyakin anaknya, Allah baguskan kebunnya, Allah lancarkan sungai-sungainya. Astaghfirullahaladzim. Kebayang apa? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfir dzunuba illallah. Maka dia bayang bahwa saya pernah berbuat yang enggak baik, saya pernah berbuat kezaliman. Maka ketika ingat Allah, dia minta ampun kepada Allah. Karena siapa yang bisa mengampuni yang selain daripada Allah? Astaghfirullahaladzim. Kebayang hadis Nabi, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an ilmihi fima fa'ala, an umrihi fima aflah, an ilmihi fima fa'ala, wa an malihi min aina iktasaba fima anfaqa, wa an jismihi fima abna. Tidak akan bergerak kaki seorang hamba di hari kiamat nanti sampai ditanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, umurnya dihabiskan buat apa? Ilmunya dipakai dengan apa? Untuk apa? Hartanya diperoleh dari jalan mana? Dihabiskan buat apa? Dan kemudian fisiknya itu capeknya untuk apa? Maka ketika dia mengucapkan istighfar, dia bukan cuma sekedar gerak lisan, tapi dia ada gerak hati. Maka salah satu kiat agar kita khusyuk termasuk di dalam sholat kita adalah jangan sampai gerak lisan mendahului gerak hati. Banyak di antara kita sholat itu, mohon maaf, gerak lisan. Gerak lisan kita baca, dan memang harus dibaca. Maka sholat itu nggak bisa diem-diem aja. Misalkan Allahu Akbar, enggak, baca. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Dibaca Bapak Ibu. Sujud, ruku dibaca. Karena kalau kita diam itu bukan amalan hati semata-mata, tapi juga adalah amalan di lisan. Tapi amalan lisan itu jangan mendahului daripada gerak hati. Dan ini yang memang harus kita latih. Makanya kenapa kalau sholat itu tidak ada rasa, maka di dalam salah satu ayat surat An-Nisa 142 disebutkan bahwa innal munafiqina yukhadi'una Allah yukhadi'uhum wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka ingin menipu Allah, tapi justru apa? Allah yang malah menipu mereka. Karena apa? Idza qamu ila shalah qamu kusala. Ciri orang munafik itu kalau dia diajak sholat, kalau dia minta untuk berdiri sholat, maka dia malas kalau berdiri. Yura'un nas. Yang kedua, kalaupun dia sholatnya kelihatannya bagus karena pengen sibuk dilihat sama manusia lain. Dan ketika itu apa? Ujungnya wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan dia tidaklah mengingat Allah kecuali sedikit. Makanya orang-orang yang bahasanya sholat tanpa rasa, itu bisa jadi adalah salah satu bukti bagaimana apa? Dia terputus rasa dengan Allah. Maka kita berharap mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ilmu ini, inilah majelis yang insya Allah menyambungkan rasa. Menyambungkan rasa dalam hal pemaknaan kita di dalam aktivitas kehidupan dan pekerjaan. Menyambungkan rasa kita dengan sesama kaum muslimin dan muslimat yang ada di kantor kita, di masjid yang kita cintai ini. Dan juga yang tentunya menyambungkan rasa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau lagi ngaji gini kan yang keingat kan Allah, betul nggak Bapak Ibu?
Bahkan begitu saking ingatnya, begitu Ustadz bilang Assalamualaikum, dia jawab Bismika Allahumma ahya wa Bismika amut. Itu ingat Allah juga ya. Tapi nggak apa-apa. Ya kalau di pengajian itu bisa tidur, alhamdulillah. Jangan dibangunin. Tolong jangan dibangunin. Karena mungkin hanya di sinilah punya kesempatan tidur ya kan. Karena kalau nanti pas di kantor nggak bisa tidur, di jalan nggak bisa tidur, apalagi di rumah nggak bisa tidur ya. Tapi ala kulli hal Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, hari ini Al-Fakir ingin berbagi sedikit saja terkait dengan sebuah hadis Nabi SAW, ad-dinun nasiha. Agama itu adalah nasihat. Karena apa? Karena ad-din itu dimaknai dua. Yang pertama adalah agama, dan yang kedua adalah hari pembalasan. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Tapi pemaknaan ad-din yang disebutkan dalam hadis ini lebih dekat kepada agama. Makanya agama itu adalah nasihat. Untuk siapa? Untuk Allah, bagi kitabnya, bagi rasul-rasulnya, nabi dan rasulnya, kemudian pemimpin kaum muslimin, berikut juga dengan kaum musliminnya. Karena kalau kita hidup tidak saling menasehati Bapak Ibu, kita akan jadi orang yang rugi. Karena inilah yang Allah sebutkan dalam Quran suratul Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya seluruh manusia itu berada di dalam kerugian. Siapa yang orang tidak akan merugi? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, inilah kesolehan pribadi, kesolehan individu, beriman dan beramal saleh. Tapi ketika tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dalam ayat yang lain tambahannya wa tawassaw bil marhamah, ini adalah nggak mungkin dilakukan satu orang. Karena apa? Saling nasihat menasehati. Di dalam al-haq kebenaran, was sabr kesabaran, wal marhamah dan di dalam bentuk kasih sayang. Makanya bersyukur kita kalau perusahaan kita memberikan ruang di dalam aktivitas bekerja kita yang begitu padat dengan agenda-agenda kajian seperti siang hari ini. Karena apa? Inilah kesempatan kita saling menasehati. Makanya ketika kemarin Ustadz Gondong ngingetin Ustadz jadwalnya hari ini, qadarullah kita berangkat dari Samarinda setelah hampir 3 harian di sana, maka ternyata nyampe di sini nggak kekejar. Kalau boleh insya Allah besok. Alhamdulillah, mudah-mudahan diizinkan dan mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan. Ya, karena bagi kita hidup itu, life is not just about our accumulation, but life is about our contribution. Hidup itu bukan tentang sekedar ngumpul-ngumpulin apa yang kita punya Bapak Ibu. Tapi hidup itu tentang bagaimana kita bisa sibuk memberikan kontribusi. Karena ukuran manusia terbaik salah satunya Nabi bilang apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia lain. Kalau hidup kita tidak bisa menjadi ahli manfaat, maka bisa jadi kita minimal sia-sia, kalau tidak celaka menjadi ahli mudarat. Maka oleh karenanya, apa di antara yang ingin kita sampaikan di sini? Bahwa yang perlu kita fahami, hidup ini adalah pilihan. Betul apa enggak? Kita memilih untuk bahagia atau tidak, itu pilihan. Kita pengen jadi orang beriman dan bertakwa, itu juga pilihan. Mau ngaji, itu juga pilihan. Apalagi duduknya di belakang tiang dan nggak kelihatan ustadz, itu kebiasaan. Tapi ala kulli hal yang kita ingin sampaikan, choose to live a peaceful life. Ya, kita memilih untuk hidup itu di dalam keadaan penuh dengan ketenangan. Dan hari ini di antara yang paling mahal dicari oleh setiap orang itu adalah ketenangan. Betul nggak Bapak Ibu? Hari ini banyak orang yang hidupnya dipenuhi kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, bahkan kehampaan. Maka jangan sampai ketika kita ngaji, kita menjadi bagian masih yang mengalami kondisi itu. Karena mereka para wali-wali Allah, para aulia Allah, ala inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya para wali-wali Allah, mereka adalah orang-orang yang tidak merasakan daripada ketakutan dan kesedihan di dalam hidupnya. Ada episode susahnya, ada. Tapi tidak menjadikan kemudian itu membuat yang susahnya berkepanjangan, sedihnya berkepanjangan, galaunya berkepanjangan. Nah, maka oleh karena itu perlu kiranya bagi kita untuk meluaskan resonansi dan vibrasi positif, termasuk di dalam apa yang kita lakukan di majelis-majelis kajian seperti hari ini. Karena apa Bapak Ibu? Insya Allah di dalam kesempatan siang hari ini kita ingin berbagi, mudah-mudahan waktunya cukup sampai dengan 12.45, yaitu 5 nasihat hidup yang menenteramkan, 5 nasihat hidup yang menenangkan. Dan ini simpel-simpel saja Bapak Ibu. Kalau kita bisa jalanin,
Maka insya Allah mudah-mudahan hidup kita jauh lebih bahagia, jauh lebih tenang, jauh lebih tentram. Berkenan Bapak Ibu? Maka insya Allah, apa 5 nasihat hidup yang menenteramkan itu? Tolong kita baca sama-sama. Yang pertama adalah don't worry. Apa Bapak Ibu? Apa? Don't worry. Apa itu don't worry? Jangan khawatir. Karena hari ini banyak orang hidup dipenuhi dengan kekhawatiran yang berlebihan. Wah, pandemi ini nanti kita nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Padahal itu belum tentu terjadi. Kita mengkhawatirkan over expectation terhadap apa yang sebetulnya itu pasti sifatnya belum pasti. Dan biasanya kekhawatiran itu dimulai dari apa? Fear. Biasanya dari rasa takut. Kayak orang bahasanya, kenapa kok mau beli tiket konser musik padahal itu baru nanti bulan November ya kan? Nah, itu saya baru dapat dari istilah anak saya itu. Karena hari ini banyak masyarakat terkena fenomena FOMO, fearing of missing out. Kalau bahasa kita, takut ketinggalan zaman kalau bahasa sederhana. Jadi ikut-ikutan war, beli tiket. Padahal itu bulan November. Sementara Idul Adha yang di depan mata, dia nggak war beli sapi kurban ya kan? Dia nggak war beli kambing kurban, betul Pak? Padahal itu di depan mata. Dan hari ini kenapa orang kok mau war? Karena diciptakan kekhawatirannya. Kalau nggak beli tiket pada saat itu, nggak ikut dalam momen itu, maka nanti nggak bisa nonton. Padahal kalau ujungnya kita tanya, so what? Kalau kita nggak bisa nonton, lalu kenapa? Apa kemudian jadi masuk neraka? Ini kan luar biasa Bapak Ibu. Di dalam hidup itu ada pihak-pihak yang kemudian menghadirkan kekhawatiran-kekhawatiran sehingga akhirnya orang jadi ya tadi istilahnya FOMO, fearing of missing out. Ya, jadi dia merasa ketakutan bahwa dia nggak bakal bisa ikutan. Tapi yang dia takutkan itu sesuatu yang sifatnya atribut, bukan yang esensi. Ada orang takut nggak bisa nonton pertandingan olahraga, tapi dia nggak takut ketika dia ninggalin sholat. Betul nggak Pak? Ini mohon maaf, ini sengaja saya sampaikan hal ini. Kenapa? Karena hari ini banyak orang yang hidupnya dipenuhi kekhawatiran-kekhawatiran yang nggak penting. Tapi dia nggak khawatir dengan sesuatu yang akan dia bawa kembali pulang menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini yang kita reminder di setiap majelis ilmu. Makanya kenapa orang yang hadir ke majelis ilmu, kata Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah diberikan kebaikan di dalam hidupnya jadi ahlul khair, maka Allah akan fahamkan agama. Bukan yufaqihu fi konser musik, tapi yufaqihu fid din. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang memudahkan jalannya menuju majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Coba. Ada orang yang fear, khawatir nggak bisa makan siang, ketimbang nggak ikut kajian. Ya kan? Tapi insya Allah yang di sini kelihatan jamaahnya ini sudah makan siang duluan tadi ya kan? Oh belum ya, berarti nanti setelah ini ya kan? Makanya nanti ke depan mudah-mudahan di Telkom kita insya Allah setiap yang ngaji, selesai ngaji, makan siang. Betul, beberapa kantor itu sudah melakukan demikian. Supaya apa? Jangan khawatir ikut kajian. Apalagi kalau lihat ustadznya, ini ustadz baru mulai, ada 5, satu aja udah begini ya. Kebayang nanti jangan selesai jam berapa kan begitu. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah SWT, prinsipnya kalau kita khawatir itu kenapa? Karena sibuk kita mengandalkan kepada ikhtiar kita. Padahal tugas kita bukan untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk berproses di dalam menjemput hasil. Kalau khawatir, bisa aja Bunda Hajar khawatir ditinggal oleh siapa namanya? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dari Hebron jalan ke Bakkah, gendong bayi Ismail alaihissalam. Begitu ditinggalin, ya Ibrahim, kenapa saya ditinggal? Nggak dijawab. Tolong jawab, nggak dijawab. Tapi begitu dibilang apakah ini karena Allah? Ya, karena Allah.
Maka kalau karena Allah, maka Allah nggak akan meninggalkan kami. Sebagai suami, Nabi Allah Ibrahim khawatir nggak Bapak Ibu? Khawatir. Jadi khawatir itu alamiah, tapi yang jadi nggak alamiah kenapa? Saat khawatir itu diletakkan kepada ikhtiarnya sendiri, kepada usahanya saja. Makanya Syekh Ibn Athaillah mengatakan tanda seseorang itu bergantung kepada amalnya adalah berkurang harapnya kepada Allah ketika hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Nah, kalau Nabi Ibrahim nggak khawatir, kenapa? Setelah muncul khawatir, dia titipkan kekhawatiran itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya direkam di dalam surat Ibrahim. Apa doa nitipnya Nabi Ibrahim itu? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, saya titipkan sebagian ahli keluarga saya di tanah yang tandus dan tidak ada tanam-tanaman, bersebelahan dengan rumahmu yang suci. Maksudnya Ka'bah. Karena di zaman Nabi Nuh terjadi banjir bandang, Ka'bah tersapu air. Baru di zaman Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan di mana fondasi Ka'bah yang kemudian nanti ditinggikan oleh keluarga Ibrahim, dan sampai hari ini kita ziarahi Ka'bah yang ada di kota Mekah. Dan apa titipan daripada Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya kalau kita hari ini dipenuhi kekhawatiran di dalam hidup, kekhawatiran akan anak kita, kekhawatiran pasangan kita, kekhawatiran pekerjaan kita, kekhawatiran dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita tidak menitipkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Nabi Ibrahim nitipin apa? Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Dikabulkan enggak doa nitipnya? Yang pertama, doa Nabi Ibrahim itu, ya Allah, saya titipin anak saya itu biar jadi ahli sholat. Dikabul enggak? Bahkan bukan hanya jadi ahli sholat, jadi nabi dan rasul. Yang kedua, maka jadikan keluargaku menjadi teladan bagi generasi belakangnya. Dikabul? Dikabul. Peristiwa kurban, Idul Adha, haji, umroh, kalau bukan dari keluarga Nabi Ibrahim, dari keluarga mana lagi? Dan yang ketiga, warzuqhum minas tsamarati la'allahum yashkurun. Dan ya Allah, anugerahkan rezeki berupa buah-buahan agar mereka menjadi hamba-Mu yang bersyukur. Pertanyaan, dikabul enggak? Yang pernah berangkat ke tanah suci dan yang belum, insya Allah segera berangkat ke tanah suci, amin, akan ngelihat buah apa yang enggak ada di Mekah. Padahal Mekah itu lembah, Bapak Ibu. Logika kita, lembah yang ada cuman gunung, bukit, paling banter onta sama pohon korma. Tapi di situ kita lihat ada semangka merah, kuning, ada melon hijau, kuning. Yang mungkin agak susah kalau di Mekah itu bukan karena nggak ada, mungkin durian montong Palu aja. Karena itunya ada di sini, insya Allah kita beli di toko buah. Tapi intinya buah apa saja itu yang ada di Mekah itu berkah. Murah lagi kita beli. Kalau kita beli pisang sesisir di sini udah bisa 50.000, di sana tetap cuma 5 real. Kadang bisa kurang dari itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita khawatir berlebihan lantaran kita menitipkan kekhawatiran itu hanya pada diri kita. Dan kunci sederhana agar kita don't worry, titipkan segala kekhawatiran itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak kita ikut ujian, yang penting dia sudah melakukan terbaik, kita ingatkan, selebihnya hasilnya serahkan Allah. Karena apa yang menurut kita baik belum tentu baik ya menurut Allah. Tapi kalau Allah sudah berikan sesuatu, itu pasti yang terbaik. Sehingga apa? Hidup itu akan dipenuhi zon yang baik kepada Allah. Husnuzon, ana inda abdi zanni bi. Aku sudah prasangka dari para hambaku. Sehingga ketika kita bahasanya tidak berzon yang baik kepada Allah, maka yang terjadi adalah bukan nggak mungkin Allah wujudkan apa yang kita zonkan dalam keburukan itu. Baik, yang kedua sebelum kita selesaikan, jadi dari 5 ini insya Allah kita bahas 2 saja. Yaitu adalah yang pertama tadi apa? Yang pertama apa? Don't worry. Maka titipkan segala kekhawatiran itu hanya kepada Allah. Sekarang yang kedua adalah don't hate.
Apa? Ya, apa yang kedua? Don't hate, jangan membenci. Hidup ini yang kalau kata bahasa Jalaluddin Rumi hanya separuh tarikan nafas. Jangan dihabiskan sibuk untuk ngurusin benci sama orang lain. Yang lebih repot gini, kita mikirin dia, padahal dia mikirin kita apa enggak? Capek enggak hidupnya? Makanya hati yang dipenuhi kebencian itu hidupnya sempit Bapak Ibu. Di kantor sempit, di rumah sempit, di lingkungan sempit. Tapi kalau hati yang dipenuhi dengan kasih sayang, maka hidupnya itu akan lapang. Dan Rasulullah itu kan ngajarinya begitu apa ya? Dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 128 bahkan Allah menggambarkan karakteristik Nabi itu. Ini kalau Imam Haramain baca ayat ini insya Allah rata-rata sambil meneteskan air mata. Karena apa? Mereka paham betul bagaimana perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harithun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Terasa berat beban penderitaan kalian olehnya. Nabi itu paham betul kok. 15 abad yang lalu sudah ngerasain bahwa umatnya bakal menghadapi masa yang berat. Makanya apa? Yang diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, harithun alaikum. Obsesi Nabi semua manusia itu beriman dan semuanya masuk surga. Makanya ketika akhir hayatnya di antara lafaz yang keluar dari lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Ummati, ummati, ummati. Coba kalau kebanyakan kita ada gak yang ketika wafat itu mikirin orang lain? Semua kebanyakan akan berpikir tentang dirinya. Dan ketika Nabi hidup, bil mu'minina raufur rahim. Kepada orang beriman itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu lemah lembut, penuh sayang. Jangan kita cuman gara-gara beda kunut saling menjatuhkan. Yang satu doanya sir, yang satu doanya jahar, panjang urusan. Selesai sholat yang satu salaman, yang lain enggak, saling berjauhan. Ya. Maka ketika kami kuliah di Pasca Sarjana PTIQ, ada salah satu ungkapan dari seorang dosen ketika itu. Beliau alhamdulillah aktif di kegiatan pengajian sunnah. Tapi di antaranya dia juga enggak menerima pandangan kalau setelah salaman itu dianggap bid'ah setelah sholat. Kenapa? Karena perkara sholat itu jelas aturannya. Sementara salaman di luar sholat itu sifatnya urf. Itu sifatnya adah, kebiasaan saja. Dan itu tidak masuk dalam perkara sholat, gak perlu dihukumi bid'ah. Ya, kadang-kadang dia bilang, wah ini habis sholat itu bid'ah, salaman. Padahal kata Nabi apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli bas. Selesai. Sholat itu sesuai dengan apa yang Nabi contohkan. Maka begitu selesai sholat, kita mau zikir jahar, mau zikir sir, mau salaman, bahkan mau smackdown, nggak apa-apa. Kenapa kita jadi masalah? Maka bahkan beberapa guru-guru kami yang mendawamkan, apalagi kalau kita ya ada di masjid perkantoran, belum tentu semuanya bisa zikir. Dipandu zikir jahar, tapi yang versi singkat saja. Karena apa? Litarbiyatil muslim. Zikir jahar itu salah satunya adalah membina saudara muslim kita supaya jangan bengong setelah sholat. Yang kedua, litanbihul ghafilin, menjadi pengingat bagi orang-orang yang lalai. Apalagi kalau kita datang di masyarakat yang mohon maaf jauh dari pengajian, maka minimal kita mulai dari situ saja dulu. Yang penting mereka terbiasa. Tapi Ustaz, kalau saya pengen silakan, nggak ada masalah. Nah, jadi kalau kita kembalikan bagaimana Nabi SAW kepada sesama mukmin itu berlemah lembut. Bahkan ketika ada seorang Arab Baduy menghadiahkan anggur yang asam, maka Nabi makan semua itu. Enggak dibagi sama sahabat, sampai sahabat nanya, "Ya Rasulullah, tumben amat dikasih hadiah kagak bagi-bagi." Gimana aku akan bagi sementara anggur yang dikasih adalah masak. Karena kalau nanti dikasih kepada sahabatnya, begitu sahabatnya bismillahirrahmanirrahim, ini anggur apa? Mau ngeracuni Nabi? Gimana perasaan beliau? Jadi sampai urusan hati saja Nabi itu jagain, Bapak Ibu. Makanya yuk kuncinya apa agar kita don't hate? Rumusnya pernah saya sampaikan, mudah-mudahan masih ingat. Apa rumusnya?
2L 2I. Masih ingat? Bukan 4L lo lagi lo ya. Apa 2L 2I? Ayo kita baca sama-sama boleh? 2L 2I. L yang pertama, lupakan kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain. I yang pertama, ingat keburukan yang pernah kita lakukan kepada orang lain. Mulai dari situ dulu. Jangan kita hidup itu nginget-nginget kebaikan kita sama orang. Ujungnya apa? Transaksional. Kalau bukan gara-gara saya nggak jadi orang tuh orang. Terus nggak jadi orang jadi apa? Jadi pisang. Jadi jangan kita over expectation. Dan ingat keburukan kita sama orang itu supaya mawas diri. Jangan sampai kita itu sampai nggak punya rasa sama orang. L yang kedua. Yuk 1, 2, 3. L yang kedua. Lupakan keburukan orang terhadap kita. I yang kedua. Ingat kebaikan orang lain kepada kita. Supaya apa? Kita lupakan keburukan orang itu mudah memaafkan. Power of forgiveness. Tapi kan Ustadz dia jahat sama saya. Dia berlaku jahat, berlaku zalim, hak dia. Hak kita itu merespon. Kalau kita merespon sama, berarti kita sama dengan dia, betul? Nah, jadi bahasanya idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan itu dengan kebaikan. Dan ingat kebaikan orang terhadap kita, sehingga apa? Kita mudah apresiatif kepada orang lain. Nabi itu bahkan tukang sapu di Masjid Namirah. Begitu dibilang, ya Rasulullah, sudah nggak ada lagi. Kenapa nggak dikasih tahu? Bahasa kisah kita, seorang customer service atau seorang apa istilahnya, general affair ya, GA, tukang sapu cleaning service aja diingetin nama Nabi. Dan kalau Nabi ketemu ungkapannya terima kasih ya. Makanya salah satu di antara kualitas kepemimpinan yang hadir pada diri seorang pemimpin yang baik adalah salah satunya punya jiwa apresiatif. Dia tidak berat mengucapkan terima kasih ya. Sudah bantuin kami untuk mencapai target pada tahun ini. Kalau itu yang terjadi, dia akan diantara menjadi pemimpin yang dirindukan. Adanya dirasa menyenangkan, ketika tidak adanya terasa kehilangan. Jadi oleh karena itu, mudah-mudahan 2 nasihat ini bisa kita praktekkan. Yang pertama apa? Don't worry, karena titipkan kekhawatiran hanya kepada Allah. Dan yang kedua, don't hate. Maka praktekkan dengan 2L 2I, maka insya Allah hidup kita akan terasa penuh kelapangan daripada kesempitan. Walau muwafiqillah aqwamit thoriq, karena waktu sudah menunjukkan pukul 1:10. Mudah-mudahan disampaikan ini ada manfaatnya. Kita akhiri dengan mengucapkan lafaz istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.